Oke guys, sekarang kita cara menggunakan Tailwind CSS. Jadi kita mau coba si Tailwind CSS ini menggunakan si setup langsung dari Tailwindnya. Jadi dia benar-benar lengkap banget guys. Aku bilang dia sampai punya ini. Jadi kita nggak perlu buka VS Code karena kita mau nyoba ya. Ini tulis aja nih di Tailwind. Maaf guys, ini my YouTube. Tonton deh guys. Jangan deh. Jangan ditonton. Play Tailwind. Bukan. Play apa sih tadi, best? Play dot Tailwind CSS. Nah, ini bentukannya akan seperti ini. Nah, tara. Nah, tadi kan aku sebelumnya ngomong kalau misalnya pakai Tailwind berarti nggak usah pakai CSS ya. Nggak salah, ternyata dia tetap di kolom CSS gitu. Tapi tinggal ditulis kayak gini aja, import apa yang tadi aku kasih tahu. Kalau misalkan mau pakai CSS, pakai Tailwind, tinggal seperti ini. Nah, ini adalah cukup dikasih kayak gini aja guys. Untuk stylingnya itu kita di dalam sini. Nah, ini adalah kode-kode dari coding-codingan dari si ini. Ini adalah hasilnya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Kok dia nggak ke? Sumpah lemot banget. Sumpah lemot banget. Nah, hilang kan? Cari wes. Wait. Oh ya, kalian tadi yang aku mau bilang, ini kan Tailwind ada versi-versinya. Nah, untuk versi 4 ini dia langsung CSS begitu. Kalau misalkan versi 3 nih, dia ada config-nya. Versi 2, versi 1, dia ada config-nya. Dan di versi 4, dia sudah tidak ada. Dia cukup dengan Tailwind aja. Kita akan coba ya sekarang. Di sini. Ini kita kasih tag. Nah, terus untuk styling, si Tailwind ini menurut aku unik ya. Dia stylingnya itu di class. Padahal yang kita tahu kan class buat pembungkus ya. Kalau misalkan di VS Code biasanya gitu. Tapi ini kelas ini dia buat tuh, misalkan di sini tulis hello world. Terus sumpah dia lemot banget, kenapa ya? Biasanya langsung muncul nih guys. Nah, untuk kelasnya itu ini buat nge-styling. Misalkan terus ini adalah suggest-suggestnya. Jadi udah enak gitu. Kalian mau pakai apa gitu loh guys. Misalkan kita sekarang mau backgroundnya kita kasih background color. Dia itu punya kode namanya BG. Nah, ini buat buat keywordnya ya gitu. Nah, dia langsung ngasih suggestion. Nah, untuk ngasih warna background. Misalkan kita mau warna ini.
Aduh, lama banget. Terus misalkan apa tadi? Kalau misalkan tentang plating, kita ketik P aja. Terus strip nanti ada suggestion-nya lagi. Kalau misalkan nanti nggak jadi. Pokoknya kalau misalkan nanti kalian nggak ketemu suggestion-nya, kalian tinggal ketik control space aja gitu loh guys. Misalkan kita PH ada, kita mau kasih padding di 4, terus kita mau kasih teksnya, habis teksnya jadi white. Nah, kok dia nggak berubah? Demi Allah, kenapa dia kakaknya nggak berubah? Udah berubah. Ih, lama banget kamu. Ya, aku lemot. Laptop aku kayak yang capek. Oh iya guys, bentar. Nah, oke, sama udah sama abang. Ini namanya hover nih, kita bisa lihat nah. Hmm, ini adalah ini nggak tahu. Hmm. Ini P itu padding. No kan, iya. Oh, kenapa dia di kelas? Karena dia berisikan properti-properti sederhana. Asik. Hmm. Terus ini itu yang tadi aku mau jelasin guys, ini itu adalah displaynya. Nih kalau misalkan ini di bawah ya cakep, kalau ini full. Terus ini juga bisa custom nih. Ini lihat guys. Cakep banget noh. Cakep. Ya enak lah. Tapi cuman ini di playgroundnya ini untuk si Tailwind dia sakit mata kalau misalkan kita di sini karena warnanya putih gitu kan, beda sama aku udah capek deh sama ini apa notif itu. Nah, Coffee Escort enak ya. Ini nanti kita belajar ini ya guys, tar dulu sabar. Nah, deh guys. Terus sekarang kita mau masuk ke materi setup tools dan instalasi Tailwind CSS. Kita mau pindah ke kita mau pindah ke VS Code. Ini kalian cukup mengenal kalau misalkan si Tailwind ini punya
fitur ya, ini apa sih namanya, iya fitur dia punya kayak gini, dia bisa, kalian bisa nyoba-nyoba di sini gitu. Iya bagus banget pak, kalau misalkan mau bikin project bisa coba-coba dulu di sini. Iya bagus, baru masukin VS Code. Soalnya kalau misalkan aku ya sharing sebentar, kalau misalkan aku udah dimasukin ke VS Code tuh jadi pusing gitu loh guys, aku takut salah, terus kayak apa ya, masih newbie jadi takut salah. Ini udah oke. Nah kita masuk ke Tailwindnya, VS Code-nya. Aku mau kita bikin new folder dulu. New folder kita namain Tailwind. Aduh aku maksudnya bingung ntar HP-nya di mana. Tailwind. Nah terus di VS Code-nya ini kita langsung masukin open folder, terus kita masukin si Tailwind. Nggak bisa sih. Tereng. Nah di Tailwind ini kita langsung masukin new file untuk index HTML. Kita buat HTML kita langsung buat struktur si HTML ya. Terus ini kita namain si title-nya. Jadi Tailwind CSS. Nah, cakep. Nih, sekarang kita mau coba ya. Nah, di sini kita kasih yang satu hello world lagi. Kan namanya juga belajar. Kalau belajar adalah so cute. Maaf. Aduh, maaf. Nah, hello world. Nah, kita mana sih open with last server. Nah, kayak gini. Iya, kayak yang biasa aja, kayak kita kan udah pernah belajar basic HTML gitu. Terus gimana sih caranya pakai Tailwind? Gimana ya? Nah, kita tuh harus menginstal dulu si Tailwind-nya. Nggak kelihatan. Nah, sini ke sini. Nah, instalasi Tailwind. Kita pakai yang CDN. Kita mau belajar yang pakai CDN. Nah, di sini di bagian scriptnya kita copy. Terus kita taruh di bagian title. Salah, maaf guys. Copy. Terus taruh di bagian bawah title. Terus ini kita mau pakai yang biar cepet ya. Biar cepet. Ini kita pakai nih si yang tadi yang sama, yang tadi aku jelasin ini nih guys. Sama kan? Nih. No, sama. Nah, dia itu stylenya tadi aku bilang di dalam kelasnya. Ini Ctrl C. Terus habis itu ini kita hapus, kita masukin yang udah kita itu. Nah, seperti
Ctrl S. Nih, lihat nih. Tara, dia udah jadi ada apa tadi kata? Oh, udah ada under white coat-nya, terus dia udah bold juga karena udah dapet, maksudnya udah dapet dari sini loh, bold, underline. Oke, cakep. Kita mau ganti warna teksnya, teks apa? Teks jadi waduh, white, white. Nah, terus backgroundnya kita jadi amber. Kok aku nggak, sabar bang, sabar. Oh, sabar bang, sabar. Ember, benar-benar terus ember. Ember 500. Oke, kita lihat jadi apa aja nih. Wow, bagus banget. Gampang banget. Kemarin aku bikin bikin ini nih. Aku pakai navigator. Cat Halloween gampang banget. Oke. Ya kan? Ini Halloween-nya udah main berarti. Karena kita udah bilang dari browser. Oh, cakep, nggak bisa ternyata. Nah, kan tadi aku nggak bilang sih, tapi aku notice ini nih. Aku notice ini kan, untuk namanya customisasi itu dia pakai di CSS-nya kan. Nah, kita kan enggak, kita belum ada, tapi udah bisa. Nah, nah, kita kalau misalkan pengen custom stylingnya itu tinggal masukin aja style apa, kalau dalam apa, internal eksternal, internal, masukin aja deh yang ini nih, yang ini best, mana sih nih, no, custom CSS nih, masukin aja style yang ini. Oke, kita coba ya, kita taruh di, kita taruh di bawah, klik control. Nah, terus aku mau ganti warnanya ini, background colornya ini jadi si Clifford. Nah, karena kita mau nge-custom stylingnya, kita bakal, ini kan pakai CDN. Nah, kita save, dia harusnya background colornya ini bakalan jadi color Clifford. Apakah berubah? Mana sih? Oh, berubah, cakep. Cakep, cakep. Terus, abis itu guys. Oh, jadi sebenarnya guys, ini itu dua cara. Nih,
Jadi kalau misalkan kalian mau pakai si styling si CSS ini, ya udah masukin aja gitu. Aku nggak tahu sih apa bedanya, maaf ya kalau misalkan aku jelasinnya nggak jelas atau apa, karena aku newbie. Aku juga berusaha untuk mengerti. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini intelar apa sih shirtnya atau apalah itu nggak ada. Terus, oh ini best, aduh. Nah ini misalkan kita teks, terus ini nggak ada apa sih? Ya ini dua ini doang dan ini adalah bukan suggestion. Ini yang udah tadi kita pakai, nong, ya kan? Nih, misalkan kita mau kasih border, dia nggak ngerti, nggak ada. Coba kita lihat, no suggestion. Caranya biar ada tuh kita ke sini. Terus habis itu yang tadi, Tailwind. Ini langsung dari official website-nya. Mereka yang ngasih suggestion. Nah ini kan aku udah install ya, tapi kenapa tuh belum bisa? Kenapa? Ya. Kata abangnya sih kalau misalkan ini udah diinstal, kita harusnya udah bisa dipakai si ininya. Tapi kenapa belum? Nih kan, kalau misalkan kita ke sini, mana sih? Nah ini apa sih? Yang lain coba nih. Kalau misalkan kita ke sini nih, misalkan kita mau kasih teks. Kita mau kasih teks. Tuh. Oh, ada suggestionnya warna-warnanya. Nah tapi ini nggak ada, ya kan kalian ngerti kan? Nah kayak gitu ya guys. Karena kita ini pakai CDN. Nah VS Code ini nggak terlalu ngerti kalau kita sedang memakai si Tailwind. Jadi biar dia ngerti, di sini kita tambahin JS. Biar dia tahu kalau misalkan ini kita lagi pakai Tailwind loh, VS Code. Maaf, aku kayak nyolot gitu, tapi sebenarnya nggak kok guys. Nah, terus kita pakai Tailwind config tadi itu loh guys, yang tadi ya itulah pokoknya ya CS. Nah ini enter. Nah di sini di halaman ini si Tailwind config JS kita nggak bakalan pakai, kita cuman kayak biar dia tahu nih si VS Code kalau misalkan kita lagi memakai si Tailwind itu, biar dia paham Kak, biar bisa kita nge-custom semuanya di sini. Jadi udah dibaca sama si VS Code. Aku lagi bekerja loh, Darwin, VS Code. Kalau nggak ada suggestionnya, bikin Tailwind config aja.
kita mau next materi, kita mau belajar tentang warna dasar. Jadi Tailwind CSS ini menyediakan berbagai utilitas warna yang memudahkan kita untuk mengatur warna latar belakang, teks, border, shadow, hingga efek hover dengan mudah dan konsisten. Dalam Tailwind, warna sudah diklarifikasikan ke dalam skala warna shade seperti 50 sampai 100 hingga 90. Nanti aku bakalan kasih lihat di mana. Itu udah ada di Tailwind, guys. Tadi udah ada di Tailwind di official website-nya si Tailwind. Terus oke, kita langsung lihat aja ya. Nah, ini guys. Nah, ini yang aku bilang. 50 itu warna yang terang, semakin dia besar, semakin dia gelap. Ini juga udah ada penjelasan. Maaf. Ini ada penjelasannya juga, noh. Mana sih? Nih, no. Dari 50 itu yang paling terang, 195 itu yang paling gelap. Ini udah enak banget ya, tinggal pakai. Kalau misalkan kemarin kita CSS biasa kan, CSS biasa, bukan Tailwind maksudnya, kita bisa nyari warna di font color ya, iya nggak sih, di font Han, apa sih, color Han, font color, iya, no kan, aku lupa apa sih, color Han. Tapi kalau di CSS dia udah kalau di Tailwind dia sudah disiapkan. Nah, di bawah ini tadi, sumpah ini nge-lag banget. Kenapa ya? Nah, dia jalan. Nah, ini cara pakainya, guys. Web ya, guys, web. Bentar, guys, web. Jelasin mana ya? Nah, ini adalah opacity-nya, guys, nih yang ini. Nih. Tadi kan kalau misalkan warna ini doang kan. Apa sih opacity? Opacity itu ini loh. Untuk transparannya. Ya sih. Nah, bahasa bayinya begitu. Bahasa bayi. Terus di bawah ini tuh udah enak banget, ada cara-caranya. Ini mana sih, aku udah ketemu banget. Nah, sekarang kita ke VS Code kita mau bermain dengan color. Coba kita ganti dengan BG apa BG wrap 50 misalkan. Ini nggak kelihatan. Nggak jadi, guys, suruhnya 500. Ya udahlah, kalian sama udah. Terus kita kasih misalkan border. Nah, udah ada. Udah ada. Kita border. Kita kasih ya.
warna cian 600, terus kasih border lagi, kasih, aduh sabar, misalkan border 4. Kita anggap gak tahu border itu apa sih, tadi aku belum jelasin juga kan. Nah dia akan seperti, sumpah jelek banget tuh dulu si red. Maaf salah, maaf guys, maaf. Mana ada orang tutor nggak teriak-teriakan ya guys, maaf guys. Ini warna merah, kita kasih 500. Nah dia akan seperti ini. Nah border itu apa sih? Border itu garis ya guys, garis, salah. Kenapa sih dia itu garis tepian gitu loh, kayak gitu. Kalian juga udah tahu nggak sih? Misalkan kita mau nge-custom warnanya, nah gimana tuh, backgroundnya kita mau custom, kasih kasih warna, misalkan pakai pagar warna hitam 00, terus belum maaf guys, maaf. Nah ayo loh, aku nggak bisa. Apa salah ya? Oke. Tapi kenapa? Oh ini. Nah, kurang teliti guys, maaf bang. Dih, kok nggak bisa? Oh, ada merah warning. Emang iya? Nggak tahu ah. Nah, yang red ini kita hapus nih. Kalian lihat nih. Oh, karena ada 2 guys. Gak bisa. Dia kayak ngebaca yang pertama. Terusan nggak ada. Nih. Tara, bagus banget. Maaf ya Nora. Jadi caranya ada 2. Kalau misalkan kalian mau, berarti aduh kenapa sih warnanya sama VS sama Canva deretan. Jadi tuh kalian bisa pakai 2 cara. Bisa pakai yang misalkan kalian nggak mau ya pakai warna yang udah disediakan oleh Tailwind, kalian bisa nih pakai ini kayak gitu. Kalau misalkan mau langsung, tapi kenapa gitu nggak mau pakai warna yang sudah disediakan oleh Tailwind? Ya mungkin untuk project yang lain yang membutuhkan warna lain. Ya pokoknya kayak gitu. Kalian bisa pakai inilah intinya. Terus kita misalkan punya H2. Nah, kita tetap harus bikin kelasnya. Jadi aku udah bilang kelasnya itu untuk nge-styling. Betul. Misalkan ini testing. Kalian harus ingat kalau misalkan mau pakai ini lagi. Iya, pokoknya kayak kata aku bilang, bisa pakai, berarti bisa pakai coloran gitu. Kalau misalkan mau warna yang lain gitu, nggak ada di Tailwind officialnya. Terus siapa namanya, siapa sih namanya, iya itu apaan sih, aku nggak tahu ini namanya siapa. Kenalan dulu. Jadi pakai ini kata kakak
tutornya nggak enak, soalnya kita harus hafal ininya tuh pagarnya berapa. Jadi nanti misalkan kode kita nih semakin banyak, panjang, terus kita nggak tahu ini tadi berapa, kan pasti bukan, nggak mungkin pakai warna hitam-hitam doang atau putih-putih doang gitu, misalkan mau yang lain. Kita tuh bakalan lupa dan dia jadinya jadi hancur gitu deh aku mikirnya. Kayak gitu. Jadi kayak hmm, I don't know, aduh aku nggak bisa jelasnya, makanya kayak gitu kata kakaknya nggak enak. Makanya jadi lupa custom color kita, color. Terus kita sebenarnya bisa bikin ini custom color ini color. Terus misalkan hitam legam, terus kita kasih uh, kok begini sih, maaf guys, hitam legam, terus kita kasih jadi pagar 000. Nah, di sini kita bisa kasih dia langsung. Kalau misalkan nggak mau repot ngambil warna ya, hitam legam, legam lagi. Maaf, udah malam, hitam legam. Nah, kayak gitu. Maaf juga, salah. Ini harus pakai ini, nggak boleh tuh dia pasti. Nah, bakalan jadi kayak gini tetap. Cuman dia memudahkan gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai itu, dia di stylenya dikasih tahu gitu, biar kalian nggak repot nantinya. Apa sih aku ngomong apa? Aku nggak tahu, sumpah aku ngomong apa. Terus tapi mendingan apa sih? Jadi udah guys, ini adalah tentang warna dasar. Paham kan? Paham. Enak ya guys kalau misalkan ngerti. Kita lanjut ke kontainer. Kontainer apa sih? Kontainer adalah elemen yang digunakan untuk membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Kelas kontainer ini digunakannya di Tailwind CSS secara otomatis menyelesaikan lebar elemen berdasarkan breakpoint yang telah ditentukan. Fungsinya itu membuat layout jadi rapi, terus menyelesaikan lebar elemen, terus mencegah konten seluas hingga tepi layar gitu loh guys. Nah, kalau misalkan nggak jadi, aku nggak jadi ngomong, aku ketawa. Maaf ya guys kalau berisik, misalkan ada suara-suara berisik gitu. Ini kita komen dulu karena kita mau belajar yang lain. Maksudnya mau belajar kontainer. Gimana dah? Control swap. Wih, keren banget. Aku baru tahu. Kita mau bikin div baru karena kita mau belajar. Apa sih? Tag div.
kita mau kasih ini kontainer. Terus kita mau sumpah itu dia nyetel HP di depan kosan aku, guys. Kasih kelasnya kontainer. Nah, salah. Ulang. Kontainer. Kita langsung aja deh kasihin style background dan 500 warna teksnya teks dan white. Nih, dia akan seperti ini. Nah, nih lihat nih. Terus Ctrl Shift I. Nah, dia akan seperti ini. Kita bikin ini. Aduh, aku nggak tahu ini yang mana. Kok pusing sih si kakaknya? Kok ini? Nah, kita bikin jadi ini bisa responsif gak? Oh ya udah. No guys, lihat no guys. Ih, lucu banget, aku baru tahu sumpah. Ini lucu banget. Apa ya? Jadi waktu dia di ukuran begini. Oh. Kita mau itu tadi gimana? Ini kah? Apaan sih? Tadi bentar guys. Nih kita bakalan coba kecilin lagi dia. Nah, kelihatan. Noh, lihat dia mengikuti. Nah, kalau misalkan udah. Tapi ini misi dong. Oh, iya, maaf. Oh iya, ini udah sesuai ya. Bisa? Nah, misi bang. Nah, noh. Lihat. Dia mengikuti, noh. Ukuran berapa tadi guys? Ukuran apa emang tadi ada ukurannya? Gak tahu. Oh, ukuran ini abangnya. Oh, ini apaan sih namanya? Terus misalkan ini kita kasih 50%. Nah, dia nggak seluruh lebar kontennya. Oh, ini nih. Nah, ini kayak gini guys. Dia cuma segini doang. Kita kecilin. Nah, dia nggak sesuai lebar konten, tapi nih misalkan kontennya segini, berarti dia nggak sesuai sama si lebar konten. Sampai kita enggak canda, sampai dia sesuai sama si ukurannya, baru dia nih segini, baru dia bisa. Pokoknya gitu ya guys. Ada breakpointnya, cuman nah ini
Nih, 1800. Cara tahunya gimana, cuy? 1800. Hah? Duh, aku nggak ngerti, udahan dong. Why dia kayak gitulah ya, guys. Aku tidak terlalu paham. Terus kita juga bisa loh bikin si kontainernya ini di tengah. Gimana tuh? Tuh, bentar guys, iklan. Kita bisa pakai auto, bener. Dari tadi aku tanya-tanya, apakah bisa pakai auto? Ini berarti apa sih itu? Kodenya. Sumpah kalian denger gak sih suara berisik? Itu bukan aku ya. Aku lagi ngoding. Oh, ini apa ini namanya apa sih? Ya, pakai kontainer, pakai MX berapa? MX auto dong. Nah, ini dia rata tengah. Lah, nah nih guys, kita perbesar ya. Oh, cakep, rata tengah. Kiri kanan sama kosongnya. Nah, ini materi kontainer. Kalau misalkan dari yang kakaknya lihat, ya kita lihat juga di version 4 ini, kakaknya nggak nemu, kan aku nggak tahu ya ini, tapi kakaknya tuh nggak nemu tentang materi si kontainernya ini. Tapi kata kakaknya ini kontainer penting, jadi kita nggak apa-apa, kita belajar. Tapi kelasnya masih ada, nggak tahu lah, aku nggak tahu. Habis ini kita belajar padding sama margin, tapi aku mau ngajak dulu soalnya nanti mati. Kita ngecas jadi mati ya. Aduh, aku minta maaf banget kalau memang berisik. Aduh, gatel mata. Sekarang kita mau belajar padding. Udah tahu lah ya, padding, margin, udah tahu. Padding digunakan untuk memberikan jarak antara konten di dalam elemen dan tepi elemen tersebut. Jadi, untuk padding itu namanya P terus strip gitu. Baik ya guys, tahu kan ya. Eh, ini deh aku kasih tahu nih, misalkan padding nih, ini adalah kontennya ya guys. Aduh, si resend email for developer developers. Nah, untuk tepi jarak antara dari si email ke bawah, konten ke atas, ini konten ya, kita sebut konten, dari konten ke bawah, konten ke atas, konten ke sini ke samping, itu dinamakan padding. Wait ya guys. Bentar ya guys. Oh, kalau misalkan kamu mau bikin
padding top, padding bottom, berarti padding top itu PT, padding bottom itu PB, padding left right itu sesuai, pokoknya padding left berarti PL, padding right berarti PR gitu guys. Sekarang kita cobain. Ini kita komen dulu. Kita kasih di buat padding. Kita namain kelas. Karena kita mau kasih background biar kita ngeliat nih. Biar kita bisa yang tadi aku jelasin apa itu padding. Karena aku kasih red 500. Terus kita kasih teks kita kasih teks white. Nah di sini kita tulis ini padding. Nah ini guys, ini adalah padding. Kok aku mau yang ini loh, si kakaknya. Nah, oh ya, kita belum kasih paddingnya. Kan kita mau kasih padding di semua sisi. Padding kasih 4. Nah, gimana cara? Oh, 4 ini nih kalian nih. Lihat nih guys. 4 ini tuh maksudnya 16 pixel. Dia bener-bener simple banget ya si padding. Bentar, wait guys, wait. Lagi iklan. Control. Nah, udah. Ini nih di sini. Nah, Tara nih padding guys. Lah. Oh, ini guys. Lah, aku nggak ada. Aku nggak bisa ngasih tahu kalian. Aku nggak tahu. Bentar ya guys. Kakaknya udah ada. Oh, ini. Nih, ini ada padding no. Yang warnanya yang kayak border apa sih? Ini loh, kelihatan kan? Jadi kontennya itu tuh dia melapisi konten si warna ungunya, yang samping-sampingnya itu adalah padding. Nih, nah, paddingnya lah kocak. Kok harusnya ini 16 tapi ini kenapa 0? Gak tahu deh, emang nggak bisa. Bisa diubah. Sumpah, demi apa? Masa kita itu sendiri? Gak mau aku. Apaan sih? Gak tahu lah guys. Lihat guys, lihat. Terus ini tuh bisa kenaikin gak tuh? Bisa dinaikkan aku nggak tahu aku ngomong apa ya guys, tapi denger aja. Bisa dinaikkan 1 pixel, rata-rata 1 pixel. Kita buka di sini.
Dia ada di spacing. Temennya si mana? Tadi kalian lihat kan? Nah, ini dia. Tuh. Oh, kita nanti bakal belajar ini guys. Insya Allah. Insya Allah guys. Semoga malam ini selesai. Mana sih aku mau kemana? Nah ini si padding. Lupa bagus banget dah. Nah, terus tadi apa? Nah, kan, kan. Nah ini spacing 1 pixel. Coba kita mau naikkan jadi di sini jadi 1 pixel. Jadi kayak misalkan kita taruh di sini jadi 1. Jadi 1 dikali 4 jadi 4 pixel gitu. Ini kita bikin di sini deh. Step spacing titik 2. Aku nggak bisa sumpah. Aku nggak bisa guys. Nggak ada kan space. Kalau nggak bisa ya udah ya guys. Yang penting udah kalian ngerti. Nah udah nggak bisa, nggak ada. Nggak tahu. Aku nggak tahu deh. Ini aja nggak keganti loh si paddingnya. Itu buat nge-customize si padding guys. Terus kita juga bisa kayak CSS gitu. Kita misalkan mau kasih spesifik, misalkan atas bawah kiri kanannya beda atau kiri kanannya beda, itu bisa di styling juga. Berarti pakai apa? Ini aja sesuai kode-kodenya, kita kasih PT. Oh, di bawah jadinya bagus. Oh, kayak gitu. Karena top bawah. Ini juga bisa dilihat dari sini guys. Aku harusnya ya guys, itu bisa dilihat dari sisinya. Ini tuh nggak 000 semua. Harusnya kalau misalkan aku kayak gini, dia kelihatan. Oh, nggak guys. No, kelihatan 16. Atas 16, iya. Caranya gimana dah? Oh iya ya kelihatan. Udah kelihatan. No, atas 16. Top itu atas. Iya, top atas. Top. Ya, kayak gitu ya guys. Untuk padding-paddingnya. Udah dong kita margin loh. Terus kita bisa kasih value. Hah? Enggak ya? Enggak tahu. Udah guys. Gak bisa. Kalau misalkan mau pakai pixel, bisa pakai yang si kotak ini sama yang kayak si ini yang tadi aku bilang hitam legam. Dia pakai ini guys. Pakai aduh.
Kenapa lo guys? Nah, oh kayak gini. Nah, dia pakai pixel. Nah udah pokoknya padding kayak gitu ya guys. Sama tadi kayak aku, daripada ngafal kayaknya terus taruh sini deh, taruh atas 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 atas. Wet ya guys, wet. Kita bisa bikin CSS variabelnya itu misalkan my padding gitu-gitu lah guys. Aku nggak belum ngerti. Mau dicontohin boleh. Kita di mana sih? Di mana guys? Sini, di bawah sini kita misalkan root kasih CSS. Nah, ini yang tadi aku bilang. My padding. Misalkan aduh tadi berapa? 22. Dia kenapa nggak kebaca ya guys? Oh gitu. 22. Oh dia harus di dalam juga, lupa. Oh udah malam. 22,5 x. Misalkan ini buat ukurannya mau custom sendiri nih ukurannya. Nah ya udah, coba kita lagi lah ya. Nah, taruh lagi. Eh stop stop. Kita mau taruh lagi. Jadi kok jelek sih? Nah, nah. Kan kita mau taruh lagi di sini. Tapi untuk ininya tinggal taruh aja my padding. Udah, dia ada lah, sama sih guys. Aduh nggak tahu, udah pusing. Oh salah, kurungnya salah, maaf guys, salah kurungnya. Merah. Nah, nggak tahu guys. Oh, bukan di sini gak sih? Lah, iya ini punya aku betul. Aku nggak tahu guys, ini aduh nggak tahu. Aku nggak tahu, sama deh. Kok dia 0 ya? Dia kenapa 0 kak? Dia harusnya ada tulisannya. Aku udah frustasi. Baru gitu dong, pasti. Tapi ini udah malam. Ya, maaf ya guys. Udah aku langsung margin aja kak. Assalamualaikum. Nanti kita belajar lagi ya tentang padding kalau misalkan aku udah ngerti. Next time. Aku nggak janji tapi. Ini materi tentang padding guys. Aduh ngantuk, maaf ya. Nah ini kita control swipe. Nah, sekarang kita mau belajar margin. Oh my god. Kita mau belajar margin. Kita kasih lagi.
margin sama padding tuh sama, mirip konsepnya, dan margin konsepnya sama kayak di CSS, jadi digunakan untuk memberikan jarak antara elemen dengan elemen lain di sekitarnya. Aduh, mantap banget. Dia pakai sama kayak penggunaan padding, tapi kalau dia itu rem, ini adalah margin. Dia itu 4 pixel setara dengan 0,25 rem. Sama kayak padding. Oh, enggak. Maaf guys. Tadi kalau misalkan kalian lihat, dia itu kategorinya di officialnya itu di bawahnya padding. Ini. Nah, kayak gini nih guys. Banyak banget. Sama kayak tadi kita bisa pakai marginnya di sisi-sisi tertentu kayak MT margin top, MB margin bottom, ML margin left, MR margin right. Kita cobain ya sekarang guys. Kita mau taruh, kita pakai background berapa lagi, kita kasih boleh. Aduh, biasa. Aduh, kenapa teksnya kita kasih. Kalau misalkan di CSS kan kita makanya ini ya, color. Color itu buat tulisan, background color buat background. Nah, ini kita pakai teks. Buat warnanya pakai teks. Keren. Kita kasih margin dulu. Empat pixel atau 0,25 rem. Mau lihat guys, tadi lihat kan? Apa yang nggak? No, marginnya 16. Kok 16? Si kakaknya? Oh iya, gak tahu deh, aku bingung. Intinya ini sama dong. Cara nge-custom si margin tuh sama banget kayak padding yang tadi. Tapi spacing aku nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi kita nggak usah ikutin. Jadi untuk video kali ini segitu dulu penjelasan tentang, maaf ya guys kalau misalkan ngomongnya agak lantur.
mungkin akan lebih ngelantur lagi nanti. Jadi untuk materi kali ini segitu dulu. Tadi kita belajar dasar warna, terus apa lagi? Ya pokoknya itu. Ini kenapa nggak aku namain ya? Ini belajar tentang apa? Warna. Oh iya, testing. Terus abis itu container. Coba deh nama. Pusing soalnya kalau nggak dinamain. Container ini adalah apa? Ini apa guys? Ini warna dasar ya? Warna dasar, dan ini adalah padding. Ini adalah padding. Dan ini adalah yang terakhir margin. Ini masih padding. Maaf. Tadi yang nyobain ya udah jadi satu tuh. Ini adalah padding. Margin. Margin. Udah, oke. Terima kasih.